Selamat pagi anak-anak. Yuk kita berbakti pagi ini. Anak-anak Sion A. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa dulu. Tutup mata, tangannya dilipat. Anak-anak berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami saat ini akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita pagi ini dengan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Bersyukur dengan satu nyanyian atau pujian dari terbit matahari. Tante Kit mau tanya anak-anak, apakah anak-anak sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Anak-anak boleh gerakan ya, anak-anak boleh ikuti Tante Kit ya. Sebentar kita akan nyanyikan satu kali pujian ini. Nanti anak-anak siapkan uang persembahannya ya.
Kita akan menyanyi dengan satu pujian dari Terbit Matahari. Anak-anak boleh Tante Ki nyanyi 2 kali ya, 2 kali. Anak-anak pakai gerakan ya, anak-anak boleh ikuti Tante Ki. Nyanyi pujian ini sekali lagi, yuk. Gerakan, anak-anak masukkan uang kolektanya. Kita nyanyikan satu pujian, King Kong badannya besar, ya. Uangnya dipegang, masukkan di kotaknya ya, anak-anak. Yuk. Persembahannya anak-anak sekeluarga pasti diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, firman Tuhan ku dengar, ya. Dan berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya tangannya dilipat. Anak-anak tutup mata. Tante Kit akan berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Engkaulah Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami yang masih kecil ini, supaya kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah
penuhilah doa kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, sudah siap dengan cerita kan? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Tante Feni mau cerita tentang Daud melawan Goliat. Nah, ini lihat Daud, ini Daud ya. Nah, nanti siapa yang tahu Goliat itu seperti apa? Nah, sebelum Tante Feni lihatkan Goliat itu seperti apa lawannya Daud, kita dengar dulu ya ceritanya Daud itu. Ya, Daud adalah anak yang dicintai sama Tuhan karena Daud itu dengar-dengaran, setia, taat kepada Tuhan. Ya, nah Daud ini kerjanya menggembalakan domba. Nah, dia seorang gembala. Dia mengembalakan domba. Nah, Daud ini anaknya Pak Isai. Pak Isai ini punya 8 orang anak. Nah, dan Daud ini adalah anak yang terakhir, anak yang ke-8 berarti ya. Nah, suatu hari Pak Isai menyuruh Daud untuk membawa makanan ke tempat perkemahan. Nah, tempat perkemahan itu tempatnya berkumpul banyak orang. Nah, ternyata di perkemahan itu ada kakak-kakaknya Daud dan mereka itu sedang mempersiapkan pertempuran, mau berperang. Nah, kalau zaman dulu itu perang, ya, mau perang. Nah, waktu Daud nyampe mengantarkan makanan, Daud melihat, wah, ternyata ada 2 bangsa yang mau perang. Nah, bangsa mana dan bangsa mana ya yang mau perang? Nah, yang mau perang adalah bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, Daud ini adalah bangsa Israel. Nah, ketika Daud melihat, wah, ternyata 2 bangsa ini mau berperang. Terus Daud melihat kalau pasukan Filistin itu punya pendekar yang sangat besar. Nah, nih, ini pasukannya nih orang Filistin. Nah, tapi ini siapa ya pendekar yang sangat besar ini? Nah, ini dia yang namanya Goliat. Siapa? Goliat. Nah, ternyata Goliat sangat besar ya. Nah, makanya dia dibilang pendekar yang sangat besar. Nah, orang Filistin senang. Dia punya pendekar yang sangat besar. Dia merasa pasti akan menang. Dia pasti akan menang melawan pasukan Israel karena dia punya pendekar yang sangat besar, yang sangat gagah katanya ya. Nah, waktu itu ketika orang Filistin memperlihatkan Goliat yang sangat besar, nih orang bangsa Israel merasa takut. Waduh, kok pendekarnya orang Filistin itu besar banget ya? Apa kira-kira kita bisa melawan orang itu yang sangat besar? Padahal kalau bangsa Israel bisa mengalahkan Goliat ini, dia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Nah, hadiahnya yang sangat banyak. Nah, melihat bangsa Israel takut mau melawan Goliat yang sangat besar itu, Daud memberanikan diri. Daud bilang, saya akan melawan Goliat itu. Waduh, orang Israelnya kaget. Wah, beneran nih Daud mau melawan Goliat yang sangat besar. Daud kan masih kecil, jadi kayak gini mungkin ya. Ini Daud, ini Goliatnya tinggi banget. Daud masih segini, Daudnya kecil. Waduh, kira-kira apa bisa ya Daud melawan Goliat? Nah, waktu itu Raja Saul mau memberikan jubah perang kepada Daud. Soalnya kalau perang itu kan harus ada
eh, jubah yang bisa menahan, misalnya nih kena panah itu jadi panahnya nggak sampai tembus, jadi dikasih jubah perang. Nah, tapi jubah perangnya itu kebesaran, nggak cukup ke Daud. Nah, dan Daud gak suka. Kata Daud, sudahlah, aku nggak perlu pakai baju perang, aku biar perang dengan bajuku sendiri, katanya. Dia mau perang pakai pakaian yang dia pakai itu. Nah, terus Daud ketika mau melawan Goliat, dia pergi ke sungai. Nah, Daud ini suka main ketapel. Siapa yang tahu ketapel? Itu loh, ketapel yang biasanya buat nepel ya. Nepel apa ya? Kalau itu dulu tuh, kalau zaman dulu tuh buat nganu burung gitu ya, napelin burung. Nah, tapel tuh kayak ada karetnya gitu, ditarik, nanti ya umpannya dilepas. Nah, nanti umpannya tuh kena lawannya. Nah, Daud mengambil umpan apa? Umpannya apa? Batu. Nah, Daud melawan Goliat dengan batu. Ya, dia bawa 5 batu, dan 5 batu itu dimasukin ke dalam tasnya Daud. Nah, nih, dan Daud pergi kepada Goliat. Nah, Daud nih yang kecil ini, sedangkan Goliat yang besar ini. Nah, ketika Daud mendatangi Goliat, bangsa Filistin tertawa. Lucu, yang mau ngelawan Goliat orangnya kecil banget, katanya. Ya kalahlah anak kecil itu melawan Goliat, katanya orang-orang Filistin, sambil menertawakan Daud. Daud sudah siap-siap membawa ketapel dan juga batu-batu yang kecil tadi, 5 batu tadi. Nah, terus waktu Daud ditertawakan dengan bangsa Filistin, oleh bangsa-bangsa Filistin, Daud berteriak kepada orang-orang Israel. Ya, dia bilang sama orang Israel, pasukan Israel tidak akan kalah melawan bangsa Filistin, karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan kami. Nah, Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menyelamatkan Daud. Nah, makanya Daud berani melawan Goliat yang sangat besar itu. Nih, Goliat dan Daud akan mulai berperang. Deng deng deng, deng 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 deng. Nah, Daud siap-siap, sudah menyiapkan ketapelnya nih Tante Feni liatin. Nih ketapelnya ya. Menyiapkan ketapel dan batu yang tadi dia bawa. Nah, dia sudah siap-siap, ketapelnya mau diarahkan kepada Goliat. Nah, dan waktu itu ketapelnya dilepasin, dan ternyata batunya kena di kepalanya Goliat. Nah, tuh, lihat tuh. Nih, batunya kena di kepalanya Goliat ini. Nah, dan apa yuk kira-kira yang terjadi? Kira-kira Goliatnya kalah atau tetap bisa melawan Daud? Loh, ternyata ketika Daud melepaskan ketapelnya yang ada batunya itu, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, dan ternyata Goliatnya jatuh. Tuh, Goliatnya langsung jatuh dan Goliatnya kalah. Ya, akhirnya bangsa Israel senang. Oleh, kami menang, Daud menang. Nah, dan Daud pun diangkat nih sama orang-orang Israel. Nah, dan orang-orang Filistin melihat Daud yang sangat berani itu, mereka lari ketakutan. Wah, aku takut. Goliat aja yang sangat besar itu dikalahkan dengan anak kecil Daud itu. Ya, dan akhirnya
orang-orang Filistin pergi. Nah, dan orang-orang Filistin kalah melawan orang Israel. Nah, kenapa Daud bisa menang? Karena Daud percaya kalau Tuhan menyertai dan menyelamatkan Daud. Nah, siapa di sini yang mau seperti Daud? Kalau misalnya kita pergi ke kamar mandi, ke tempat yang gelap, kita nggak boleh takut karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi kita nggak boleh takut ya anak-anak. Kita belajar nggak takut. Kita harus percaya kalau Tuhan itu ada di mana-mana, menyertai dan menyelamatkan kita. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Tante Feni ajak kita sama-sama berdoa ya. Ya, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Daud yang melawan Goliat, Daud yang sangat kecil melawan Goliat yang sangat besar. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dan menyelamatkan dia. Tuhan, ajar kami anak-anak yang masih kecil ini untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan ada di sekitar kami, menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.